Mungkin bicara soal kolaborasi company inner monitor, perusahaan inner monitor tidak akan semenarik company dengan reviewer. Mungkin ya. Tapi kita bicara soal ini jangan salah dulu ya. Karena di dunia audio tidak ada yang bisa diprediksi. Dan biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Soundikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa kan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal company inner monitor, mungkin EPZ ya oke lah, saya paham. Tapi kalau Tipsy ini bagi saya agak baru ya. Memang Tipsy sudah cukup lama berkecimpung di dunia audio-audioan lah. Tapi memang saya belum berkesempatan untuk nyoba produk-produk Tipsy. Dan kali ini pertama kalinya saya mencoba produk dari Tipsy yang berkolaborasi dengan EPZ. Melalui inner monitor kolaborasi mereka yang diberi nama Star One, di mana inner monitor ini menggunakan single dynamic driver 10 mm per side-nya, serta memiliki kabel yang detachable dual pin 0,78 mm. Dan kalau saya ulik-ulik juga mengenai inner monitor satu ini digunakan untuk live broadcasting, ya kita bilang untuk rekaman vokal juga ya untuk inner monitor satu ini. Apakah inner monitor satu ini musiknya bagus? Biasanya kan yang biasa untuk rekaman yang netral-netral agak boring-boring sounding kan. Bagaimana dengan inner monitor satu ini? Itu bikin penasaran juga kan. Dan untuk warna sendiri ada dua pilihan warna yang bisa kalian pilih, yaitu warna hitam dan juga warna putih yang bisa kalian pilih dari inner monitor ini. Dan juga kita mau thanks berat untuk Linson sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah kalau kalian mau kilaf-kilaf. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari inner monitor satu ini, untuk sensasi unboxingnya pernah kita bahas pada video terpisah. Kalian bisa cek aja di link di atas ya untuk mengetahui sensasi unboxing lengkapnya dan kelengkapan secara live-nya di video unboxingnya. Tapi secara umum kelengkapannya sih hanya ada inner monitor, kabel, lalu AirTips yang agak pelit, dan juga pouch seperti ini ya, dan juga manual. Ya itu aja sih, simple aja. Dan bicara soal kelengkapannya ya biasa banget sih. Kalau bicara soal sensasinya juga ya B aja, cukup straight to the point karena memang dia memaksimalkan space karena kotaknya kecil banget ya. Tidak seperti inner monitor lain yang kotaknya besar-besar gitu, yang menghabiskan banyak space. Dia cukup straight to the point, jadi kotaknya kecil aja cukup. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk packaging dari inner monitor satu ini. Mungkin bicara soal inner monitor 1 jutaan harusnya bisa lebih wow lagi sih untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, untuk build quality dari inner monitor satu ini dia berbahan resin kelihatannya dengan housing yang berwarna hitam pekat seperti ini. Dan terdapat satu fan hole di belakang housingnya di sini ya. Kalian bisa lihat ada fan hole yang cukup tegas di sini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan metal dan berbeda bahannya dari nozzle-nya. Jadi bahannya metal dan ini housingnya berbahan resin. Untuk nozzle-nya sendiri cukup lurus dengan diameter yang akan kita ukur sama-sama di sini. Diameternya sekitar 5,3 5,4 ya, mungkin 5,5 lah kalau dibulatkan, dengan nozzle yang bisa dikategorikan panjangnya ini sedang aja dan sudah ada lipsnya seperti ini. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya juga berbahan resin ya. Tapi di sini dia memiliki base berwarna hitam dan juga abalon biru ungu hijau yang terkesan misterius seperti ini. Jadi keren banget sih. Ada tulisan Tipsy di satu sisi dan EPZ di sisi satunya. Jadi ada tulisan berwarna silver Tipsy dan EPZ. Untuk permainan tekstur di faceplate-nya ini nggak ada ya. Jadi cukup landai-landai aja di inner monitor satu ini. Di bagian bawahnya di sini ada tulis Star One. Yes, di sini ya, Star and One. Sebenarnya saya bilang Star One aja, mungkin salah atau bagaimana kalian ya maklumi saja. Untuk kabelnya sendiri, kabel dual pin 0,78 mm yang universal dan terdapat air hook yang prefoam transparan seperti ini ya. Di kabelnya sendiri berwarna silver seperti ini. Ini merupakan kabel high purity OFC dan silver plated ya, dengan chin slider dan splitter yang sama-sama berbahan metal. Di bagian bawahnya ini single line seperti ini yang lebih tebal dibandingkan dua yang tadi di atas. Dan bahannya ini cukup lentur, tapi memang bukan yang super tebal banget kabelnya, jadi agak sedikit tipis sih untuk kabelnya. Dan untuk jacknya sendiri ada 3,5 mm straight plug gold plated seperti ini. Untuk build quality-nya kami berikan skor B solid. Untuk build housing-nya oke lah. Untuk desainnya pun saya suka. Dan untuk kabelnya memang masih oke, cuma agak sedikit tipis aja sih. Oke, selanjutnya kita bahas fitting dari Star One ini. Untuk housingnya sendiri bisa dikategorikan sedang ya, dan bisa dilihat juga cukup ramping ya untuk housingnya, serta cukup ergonomis untuk housingnya dari inner monitor satu ini. Tidak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh.
Untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear ya, regular fit seperti ini. Dan di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan warna putih seperti ini. Jadi ini AirTips bawaan, kita nggak ganti AirTips yang aftermarket ataupun AirTips lain sih. Untuk kekedapan dan grip, digoyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali, si tight di telinga saya, jadi nggak ada masalah di situ. Untuk kenyamanan, overall pretty good. Memang tipe yang agak sedikit senak, tapi bukan tipe senak yang panas atau mengganggu banget saat dipakai. Jadi kalau dibuat live ya monitoring, menurut saya masih cukup proper inner monitor satu ini. Dan untuk buat stage use juga mungkin masih oke sih untuk buat penyanyi yang ngutamain vokal. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk fitting dari inner monitor satu ini. Fittingnya pretty good, nice banget. Saya tidak ada masalah sama sekali dengan fittingnya. Saya rasa juga cukup versatile untuk semua jenis telinga. Yang build-nya mantep juga ya, ergonomis ya. Fitnya juga enak dan nggak bikin fatigue saat dipakai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, mungkin secara graf inner monitor satu ini akan terlihat mild V ya, tapi menurut saya saat didengerin suaranya agak neutral bright dikit. Dan inner monitor satu ini tidak terlalu berat-berat banget di drive, tapi ya saya sarankan kalau bisa dongle untuk mendengarkan musik biar lebih proper suaranya. Dan disclaimer, suara yang saya suka adalah neutral, warm sounding. Oke, berbicara soal bassnya dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan agak ringan dan tidak terlalu nampol. Untuk teksturnya cukup baik, bass dynamic drivernya tapi kurang greget aja kesannya. Impactnya cukupan aja di sini dengan punch yang agak kurang dalam. Rumble-nya cukup terasa di sini. Secara kuantitas sih overall memang agak kurang buat pencinta bass yang gendut. Kalau kualitasnya, speednya cukup cepat, kontrolnya bagus dan tentu tidak bleber-bleber kelap. Rana bass akut sih tentunya agak alergi ya, terutama dengan kuantitas bassnya dari inner monitor satu ini. Kurang rekomen juga untuk top 40 yang banyak bass, yang mungkin akustiknya akan lebih masuk di inner monitor satu ini. Untuk mid-nya di inner monitor satu ini posisinya cukup forward, cukup maju ya. Male vokalnya ini bodinya pas dengan dinamika yang cukup oke dan clean. Artikulasinya juga jelas setiap pengucapannya dan emosi yang agak kurang dikit. Presentasi male vokalnya ini somehow agak maju, netral tanpa bumbu yang aneh-aneh di inner monitor satu ini. Female-nya juga memiliki posisi yang cukup forward juga, terkesan cukup lepas dan clear juga, dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang masih dapat. Dinamikanya oke dan shouty yang agak sedikit borderline di inner monitor satu ini. Selain itu presentasi instrumennya juga blending dengan baik di background-nya. Oke, the last part of the tonal treble bisa dikategorikan sedikit bright di inner monitor satu ini. Satu sisi well defined, tapi satu sisi juga masih terkontrol ya. Simbol crest-nya ini masih dapat bite-nya, tapi tidak sampai yang nyerang banget. Untuk violin sih eksekusinya nice untuk harganya sih. Micro detailnya cukup baik, ekstensi dan air region-nya juga masih dapat. Selain itu untuk sibilance-nya masih aman sih, kecuali volume super tinggi pasti akan sibilance. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Star One ini kami berikan skor B+. Tonalnya ini saya bilang peruntukannya untuk monitoring vokal saya setuju, buat musik pun somehow juga masuk sih. Bagi selera saya sih oke-oke aja ini monitor satu ini. Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang cukup nice ya, tanpa bumbu yang aneh-aneh. Jadi kalau dibuat monitoring saya rasa masih masuk-masuk aja sih. Untuk timbernya dari inner monitor satu ini pretty good, tidak ada masalah yang gimana-gimana, cuma memang dia mengarah ke colder sounding overall. Untuk soundstage-nya dari inner monitor satu ini, wide-nya nggak lebar-lebar banget, lagi pula depth-nya juga kurang di sini, walaupun tingginya oke lah. Jadi simply 2D yang generic aja untuk soundstage inner monitor satu ini. Untuk detailnya dari inner monitor satu ini tentu saja bukan yang teritori mendem-mendem gelap ya, seperti salah satu inner monitor kolaborasi. Ini inner monitornya masih cukup oke lah menurut saya untuk detailnya, tapi bukan detail monster banget sih. Untuk clarity-nya juga clear banget di inner monitor satu ini, terutama bagian vokalnya. Jadi kalau dibilang untuk live monitoring vokal, saya masih percaya. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi dalam memisahkan instrumen dan vokal atau instrumen dan instrumen lain cukup baik di inner monitor satu ini. Imaging atau gambaran dari keseluruhan inner monitor satu ini bisa dikategorikan ya agak kurang layering-nya ya, jadi kayak agak kurang step-stepnya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat konser kan ada kursi depan, kursi tengah, kursi belakang, itu agak kurang gambarannya itu. Dan presentasinya memang imaging-nya ini bisa dikategorikan memang agak maju dikit, jadi middle to front row dikit. Dengan positioning yang bisa dikategorikan rata-rata aja di inner monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk teknikalitas dari inner monitor satu ini.
Setelah kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini mungkin bukan buat kalian yang warm head atau yang suka suara-suara warm sih. Untuk pro-nya dari Inner Monitor 1 ini, menurut saya ini multi-purpose Inner Monitor. Jadi kalian gunain untuk apa, stage use, monitoring, ataupun dengerin musik, masih all fitting is good banget. Didukung dengan pro kedua, yaitu fittingnya yang nice banget di Inner Monitor 1 ini. Untuk value for money dari Tipsy X EPZ ini di angka 1,4 jutaan nantinya, mungkin ya itu ya. Kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid. Kesimpulan, Star One ini merupakan Inner Monitor yang menarik. Mau kalian gunakan untuk dengerin musik, asik. Mau kalian gunakan untuk monitoring juga asik. Ataupun manggung tipis-tipis juga bisa Inner Monitor 1 ini. Tapi buat musik saya sedikit notes, ini bukan Inner Monitor yang super fun banget ya. Jadi nggak terlalu cocok untuk kalian yang genre-nya mungkin EDM ataupun bass oriented music. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai episode Tipsy Star One ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ini Monitor 1 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.